Ketika Cinta Memanggil, episode 4, Tak Seperti Dulu. Alicia masih terbatuk karena tersedak usai mendengar pertanyaan Alif yang baginya menggelikan itu. Alicia yakin Alif hanya bercanda. Mereka adalah teman sejak kecil, mana mungkin Alif akan melamarnya suatu saat nanti. Setelah batuknya reda, Alicia meneguk segelas air putih yang telah disediakan oleh Bening hingga habis. Sejak tadi, Bening tak bisa menahan tawa melihat sahabatnya itu. "Aku cuma bercanda, Alicia, gitu doang GR sampai keselak," gurau Alif. Namun, siapa yang tahu di dalam hati Alif benar bercanda atau tidak? "Siapa yang GR?" sahut Alicia ketus. "Aku cuma kaget, tapi aku tahu kok kalau kamu itu cuma bercanda. Lagian aku juga nggak mau sama kamu kan berandalan." Alicia tertawa lepas, dia merasa senang telah berhasil membalas gurauan Alif. Sebaliknya, senyum di bibir Alif justru sirna. Dulu Alicia memang sering meledek Alif sebagai berandalan karena Alif memang bukan tipe anak baik dan patuh. Dulu Alif tak mempermasalahkan jika Alicia meledeknya begitu. Namun sekarang berbeda. Alif merasa sedikit sakit di sudut hati. Bahkan hingga mereka dewasa pun, Alicia tetap menganggapnya sebagai berandalan. Alif memang pernah melakukan kenakalan remaja seperti merokok dan bolos sekolah. Namun, dia tak pernah melakukan kenakalan lebih dari itu, apalagi sampai mengganggu orang lain. Setelah dewasa, Alif berubah menjadi lebih baik dan tak pernah lagi mencoba merokok. Hari-harinya dihabiskan untuk bekerja demi ibu dan adiknya yang masih sekolah. Apalagi setelah ayahnya meninggal, Alif menjadi tulang punggung bagi keluarga. Tapi wajahmu merah tuh, Alicia," Bening menggoda Alicia sambil tertawa geli. "Ini merah karena aku habis makan bakso ya," sungut Alicia tak terima. "Masa sih?" Bening menyipitkan matanya, lantas kembali terbahak. Alicia hanya mengerucutkan bibir mendengar gurauan Bening, tak ingin menanggapi lagi. Sementara Alif kembali tersenyum melihat wajah cemberut Alicia. "Aku dulu mungkin memang berandalan, Alicia, tapi sekarang aku berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dan aku ingin belajar agama lebih dalam," Alif berkata dengan ekspresi datar. Alicia tak menyahut. Dia heran kenapa Alif tiba-tiba jadi bicara serius, padahal sejak tadi mereka hanya saling melempar gurauan. Sejenak suasana menjadi hening. Bening menatap Alif dan Alicia bergantian. Mereka sama-sama menunduk dan tak bersuara. Bening berdeham dan sedikit menggaruk kerudungnya, tak tahu bagaimana. "Kalau mau belajar agama lebih dalam, belajar di pesantren saja, Liv. Di sana kamu akan belajar dengan para guru dan kiai." Bening akhirnya bersuara untuk mencairkan suasana. Alicia mengangguk menyetujui saran Bening. "Pengennya begitu, Mbak, tapi sekarang aku masih harus kerja full time untuk biaya hidup ibu dan adikku si Umar. Lagian aku juga belum berani meninggalkan ibu dengan Umar berdua saja, karena Umar kan masih SMP. Dia baru akan masuk SMA tahun ini," jelas Alif menanggapi saran Bening. "Iya sih," sahut Bening. "Kalau gitu coba ikut pengajian-pengajian, Liv. Di masjid sini kan rutin mengadakan pengajian laki-laki tiap minggu." Kali ini saran dari Alicia. Alif mengangguk. "Iya, aku sudah mulai ikut pengajian. Di masjid sini, kadang juga di masjid dekat kantorku kalau ada pengajian." "Ya bagus kalau begitu, santai saja belajarnya. Hal terpenting adalah kamu sudah meniatkan untuk belajar dan lakukan itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Mbak doakan semoga kamu bisa istiqomah belajarnya," ujar Bening. "Iya Mbak, terima kasih doanya." Alif tersenyum. Alicia berdeham. "Aku juga akan doakan kamu, Liv. Semangat." Senyum Alif semakin lebar mendengar perkataan Alicia. Bening kembali menahan tawa melihat interaksi antara Alicia dan Alif. Bening ingin menggoda mereka dengan gurauan lagi. Namun dia khawatir suasana akan kembali canggung seperti tadi. Maka dia pun menahan diri untuk tak bergurau. Sejenak kemudian Bening mengernyit dan menoleh pada penunjuk jam di ponselnya, seolah teringat akan sesuatu. "By the way, Alicia, ini udah sore. Kamu nggak apa-apa dari tadi di sini? Ibumu nggak bakalan mencarimu nanti?" Bening mengingatkan temannya. Alicia menepuk keningnya pelan seraya berkata, "Oh iya, aku pulang dulu deh. Assalamualaikum." Dengan tergesa dia bangkit dari duduknya dan beranjak. Alif dan Bening menjawab salam Alicia secara serempak. Bening terus memandangi Alicia hingga berlalu.
Dalam hati dia menyesal kenapa tidak sejak tadi dia ingatkan Alicia untuk pulang. Dia khawatir sahabatnya itu akan dimarahi oleh sang ibu. Bening tahu bahwa Alicia sering dimarahi oleh ibunya. Dia pernah menyaksikan sendiri. Itulah kenapa dia jarang mengajak Alicia bepergian kalau bukan Alicia sendiri yang mengajaknya. Bening menghela napas untuk menghilangkan kekhawatirannya. "Aku pulang juga ya Mbak," suara Alif membuyarkan lamunan Bening. "Oh iya Liv, makasih baksonya. Tolong bilang ke ibumu kalau bajunya udah kelar dijahit, nanti Mbak telepon ya," Bening berpesan. Alif mengangguk dan kembali mengendarai sepeda motornya untuk pulang. Sementara Bening masuk ke dalam rumah dan menutup pintu pada sore yang masih terlihat cerah itu. Setibanya di rumah, Alisa mengucapkan salam dan bergegas masuk ke dalam karena pintu depan masih terbuka. Keadaan di dalam rumah terlihat sepi. Para tamu tampaknya sudah pulang. Hanya tinggal karpet dan tikar di lantai yang belum digulung. Alicia beranjak ke dapur untuk mencari ibunya. Namun, baru saja Alisa akan melangkah, Marni tampak keluar dari kamar dan sudah berganti baju dengan pakaian rumah. "Dari mana saja kamu, Alicia?" tanya Marni. "Dari rumah Bening, Bu. Tadi aku udah izin lewat pesan," jawab Alicia pelan. "Ngapain kamu ke rumah orang padahal di rumahmu sedang ada acara lamaran kakakmu? Seharusnya kamu tadi bersalaman dengan para kerabat sewaktu mereka pulang, bukannya keluyuran, seperti tidak diajarkan sopan santun saja," ngomel Marni. "Maaf Bu," hanya itu yang Alicia jawab karena dia juga memang merasa bersalah. Meskipun bermain ke rumah Bening, seharusnya dia tak selama itu berada di sana. "Sudah Bu, jangan ribut-ribut, masih ada banyak orang di dapur," suara Irwan menengahi lalu dia menoleh pada anak gadisnya. "Alicia, kamu bereskan rumah." Alicia mengangguk. "Ya Pak." Marni pun tak mengomel lagi, meski masih terlihat kesal. Dia dan suaminya beranjak ke dapur untuk bergabung dengan para kerabat yang masih membantu mereka membereskan berbagai peralatan untuk keperluan acara lamaran Arinda. Alicia mulai menggulung karpet dan tikar. Lalu dia menyapu dan mengepel lantai hingga bersih. Rumah sudah terlihat rapi seperti sedia kala. Hanya tinggal dekorasi lamaran di sudut ruang yang nanti akan dibongkar oleh pihak I.O. Malam harinya, Marni memanggil suami dan anak-anaknya untuk makan bersama. Mereka berempat duduk melingkari meja makan berbentuk bulat. Hidangan makan malam masih berupa masakan untuk acara lamaran Arinda tadi siang yang dihangatkan. Alicia menoleh pada kakaknya yang terlihat malas-malasan selama menghabiskan makanannya. Berbeda dengan Alicia yang makan dengan lahap, karena seharian tadi dia hanya makan satu mangkuk bakso. "Arinda, tanggal pernikahanmu dan David itu sudah pasti kan? Tidak berubah lagi kan?" Irwan membuka obrolan seusai mereka makan. "Mudah-mudahan Pak," jawab Arinda singkat. Mendengar nama David disebut, Alicia teringat lagi akan pembicaraannya dengan Bening. Apakah Alicia harus menceritakan informasi yang dia dapat tentang calon kakak iparnya itu pada keluarga? Sebenarnya dia khawatir terhadap reaksi keluarganya, tetapi dia juga merasa tak tenang jika tak menyampaikan hal tersebut. Alicia menghela napas sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menyampaikan apa yang dia dengar tentang David pada mereka.